Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Julita Sapratiwi, dengan NPM 21103060009. Tentunya saya ditemani oleh teman-teman saya, yakni ada Mas Izul Hakti dengan NPM 21203060061, kemudian ada Mas Raka Raihan Fatoni dengan NPM 21203060089, dan ada Mbak Syaumi Arifia Aisy dengan NPM 21203060093. Di sini kami akan menjelaskan terkait soal aplikatif pada materi translasi. Sebelumnya, apa sih translasi itu? Jadi, translasi merupakan suatu hasil transformasi dari menggeserkan setiap titik sejauh jarak dan arah tertentu. Sehingga pada intinya, translasi merupakan geseran. Nah, untuk contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari adalah perosotan, permainan catur, permainan kelereng, dan masih banyak lagi. Untuk contoh-contoh lainnya akan kami sajikan pada beberapa soal aplikatif yang akan kami bawakan. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Sonia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini ada contoh soal pertama, yaitu adik bermain sepeda roda 3 dengan mengayuh sejauh 8 satuan ke kanan dan 5 satuan ke kiri. Jika ketiga roda ditempatkan ke dalam bidang koordinat kartesius masing-masing pada titik R1 yaitu 2,1, R2 yaitu 2,3, dan R3 5,2, apakah ketiga roda sepeda akan bergeser dengan jarak yang sama? Tentukan koordinat yang baru dari ketiga roda setelah ditranslasikan. Jadi penjelasannya, jika ketiga roda dalam bidang koordinat ditempatkan pada titik R1 yaitu 2,1, R2 yaitu 2,3, dan R3 5,2, maka di sini ada rumus, jika terdapat titik P yaitu X, Y ditranslasikan sebesar A, B, maka hasil bayangannya atau P aksennya yaitu X plus A, Y plus B. Nah, di sini kita hitung dulu dari R1 yaitu titiknya itu ada 2,1, kita translasikan sebesar 8,5, maka akan menghasilkan X plus A yaitu 2 plus 8, Y plus B 1,5, menghasilkan R1 aksennya 10,6. R2 yaitu 2,3 ditranslasikan sebesar 8, dan yang terakhir R3 yaitu 5,2 ditranslasikan sebesar 8,5, menghasilkan R3 aksennya itu 13,7. Nah, maka koordinat baru dari ketiga roda setelah ditranslasikan yaitu ada R1 aksen sebesar 10,6, R2 aksen sebesar 10,8, dan R3 aksen sebesar 13,7. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Mbak Sonia. Kemudian untuk soal yang kedua akan dijelaskan oleh Mas Raka. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada contoh soal nomor 2, yaitu di mana untuk soalnya, Dino mempunyai seperangkat komputer di rumahnya. Pada saat komputer dinyalakan, nantinya di layar komputer tersebut pasti akan menampilkan jendela Windows dan di dalamnya juga terdapat kursor. Nah, jika Dino menggerakkan mouse-nya, maka kursor yang bersesuaian akan ditranslasikan atau berpindah pada layar komputer. Nah, jika kita asumsikan bahwa posisi kursor itu di layar dinyatakan dalam inci dengan titik asal berada di pojok kiri bawah. Nah, diketahui bahwa posisi awal dari kursor berada pada titik 4,7. Nah, setelah digerakkan oleh translasi tertentu, kursor tersebut sekarang berada pada titik 12,5 agar kursor dapat berpindah dari titik awal ke titik akhir. Untuk penyelesaiannya, nah di sini sudah diilustrasikan gambar sebelah kiri itu merupakan monitor dari Dino, yang dimana untuk titik pada yang atas itu kita misalkan titik A, yang mana merupakan titik awal dari kursor, yaitu pada titik 4,7, dan setelah digerakkan oleh Dino mouse-nya, nanti kan kursor pasti akan berpindah. Nah, titik akhir pada pindahnya itu ialah di titik B, yang di sebelah kanan, agak ke bawah dari titik A, yaitu ada 12,5. Sehingga untuk kita mengetahui besar translasi yang terjadi agar kursor itu bisa berpindah dari titik A ke titik B, itu kita dapat menggunakan rumus, yaitu B sama dengan X plus A, Y plus B. Dengan untuk A-nya itu
yaitu titik asal, dengan kita misalkan titiknya itu x, y, dan b itu merupakan bayangan atau hasil translasi dari A, yang kita ibaratkan titiknya adalah bayangan itu berarti aksen, sehingga untuk bayangan itu titik B-nya ialah x aksen, y aksen, sehingga untuk rumusnya itu menjadi x aksen, y aksen sama dengan x ditambah A, y ditambah b. Sehingga tadi untuk B-nya itu kita punya titik 12,5. Hasilnya itu tadi di 12,5 sama dengan untuk titik awalnya kan tadi 4,7. Sehingga kita substitusikan X itu sama dengan 4 dan Y itu sama dengan 7. Sehingga menjadi 12,5 sama dengan 4 ditambah A, 7 ditambah B. Sehingga dari hasil tersebut kita mendapatkan persamaan. Untuk yang sesama sumbu X itu kita mendapatkan persamaan 12 sama dengan 4 ditambah A. Dan untuk sesama sumbu Y, kita mendapatkan persamaan 5 sama dengan 7 ditambah B. Sehingga untuk hasil nilai A-nya ialah 12 dikurangi 4, yaitu 8. Dan untuk B, kita mendapatkan hasil 5 dikurangi 7, yaitu negatif 2. Sehingga besaran translasi agar kursor dapat berpindah dari titik A, yaitu yang berada pada 4,7, dan titik B, yaitu 12,5, ialah sebesar 8, negatif 2. Sehingga itu merupakan jawaban dari soal nomor 2. Terima kasih atas kesempatannya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Raka. Kemudian untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Ijul. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rita atas waktunya. Untuk soal yang ketiga, ada soal yaitu seorang petani memindahkan tanaman jagung dari lahan A ke lahan B dengan jarak 10 km dan arahnya itu 45 derajat dari utara ke timur. Jika lahan A berbentuk persegi dengan panjang sisi dan titik sudutnya adalah P 0,0, Q 5,0, R 5,5 dan S 0,5, kita harus menentukan koordinat titik sudut lahan B setelah dipindahkan. Nah, tadi kan sudah diketahui arahnya 45 derajat. Nah, diketahui sin dari soal itu 45 derajat itu 0,707 dan cos 45 derajat itu 0,707. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu misalkan titik sudut lahan B adalah P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen, maka translasi P sama dengan AB atau translasi sejauh AB itu memetakan titik sudut lahan A ke titik sudut lahan B dengan aturan seperti berikut. P aksen itu kan X1, Y1 dengan P-nya P titik awal itu 0,0 ditranslasikan sejauh AB. Nah, berarti 0 ditambah A dan 0 ditambah B. Itu juga berlaku untuk Q aksen, R aksen, dan S aksen. Nah, untuk mencari nilai A dan B, kita bisa menggunakan rumus trigonometri berikut. Untuk A-nya itu jaraknya kan 10 km, jadi 10 cos 45 derajat. Cos 45 derajat tadi sudah diketahui 0,707, tinggal dikalikan. Jadi hasil A-nya itu 7,07. Untuk yang B juga 10 dikalikan 0,707, hasilnya juga 7,07. Jadi translasi sejauh AB itu translasi sejauh 7,07 dan 7,07. Nah, dengan demikian jadi koordinat titik sudut lahan B yaitu untuk P aksennya untuk titik awal tadi ditambahkan translasi sejauh 7,07 dan 7,07. Jadi 0 ditambah 7,07, jadi hasilnya adalah 7,07 dan 7,07. Untuk Q aksennya itu 12,07 dan untuk 12,07, 7,07. Untuk R aksennya yaitu 12,07 dan 12,07. Untuk S aksennya itu 7,07 dan 12,07. Nah, untuk soal yang tadi kan dari utara ke timur. Jadi hasilnya yaitu bergeser ke kanan lalu ke atas dengan sudut 45 derajat. Hasilnya seperti tertera pada layar itu untuk titiknya. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan ke moderator.
Ya baik, terima kasih Mas Rizul. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, untuk soalnya adalah setiap pagi ibu ke pasar dengan berjalan kaki. Ibu harus berjalan melalui 7 satuan ke arah timur dan 3 satuan ke arah utara. Jika dalam bidang kartesius rumah ibu itu terletak pada titik A 3,2, bagaimanakah gambar letak kedudukan pasar pada bidang kartesius? Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa titik awal atau titik asal ibu adalah A 3,2. Kemudian ibu berjalan melalui 7 satuan ke timur dan 3 satuan ke utara. Itu merupakan jarak translasi atau jarak pergeseran dengan titiknya itu 7,3. Nah, yang ditanyakan adalah visualisasi atau gambar letak pasar. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut, pertama-tama kita harus mencari hasil translasinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita misalkan P itu adalah hasil dari translasi. Nah, untuk rumusnya itu P sama dengan X plus A, Y plus B. Nah, untuk X-nya itu adalah 3, dengan A-nya itu tadi 7. Kemudian untuk Y-nya itu adalah 2, dan B-nya itu adalah 3, sehingga 3 plus 7, 2 plus 3, sehingga hasilnya adalah 10,5. Nah, jika digambarkan dalam bidang kartesius, akan menghasilkan seperti gambar berikut ini. Nah, jadi di situ ada 3,2 itu gambar rumahnya, kemudian ada 10,5 adalah gambar dari pasarnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.